tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi juga tahun ini kita diizinkan Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan melalui hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini selain daripada hari Minggu, tetapi juga bertepatan dengan hari Pentakosta, hari di mana gereja Tuhan mensyukuri peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan. Sebelum dia naik ke sorga, dia telah memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada murid-muridnya, kepada gereja Tuhan mula-mula, tetapi juga kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Sejauh mana manifestasi daripada kuasa Roh Kudus tergantung sejauh mana iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, dan kita menerima janji itu sambil mengimani, meyakini, dan terbukti bahwa gereja Tuhan sepanjang zaman, kendati pun tantangan, persoalan, masalah mengintai ataupun menghimpit jalan hidup daripada berita Injil, dan juga gereja Tuhan sampai hari ini, tetapi oleh kuasa Roh Kudus pemberitaan firman Tuhan tetap dikumandangkan dari kota-kota sampai ke kampung-kampung, gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai sampai ke pulau-pulau. Injil tetap diberitakan. Sampai hari ini presentasi daripada orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, menerima Injil keselamatan Allah, menyerahkan hidupnya dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, boleh merasakan bagaimana kekuatan Tuhan dalam hidupnya, melewati hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan, persoalan dan masalah. Demikian juga kita di tempat ini, sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan memberikan firman dan Roh Kudusnya sebagai jaminan bagi orang-orang percaya, dan kita patut bersyukur dan berterima kasih untuk hal itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan ini menjadi 3 bagian. Saya membacakan bagian pertama, kemudian yang pria membacakan bagian kedua, lalu yang putri atau kaum Hawa membacakan bagian ketiga. Bagian pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2 yang saya akan bacakan. Kemudian kaum Adam atau laki-laki membacakan bagian kedua, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 juga ayat yang ke-36 sampai 40. Kemudian kaum Hawa atau wanita akan membacakan ayat 41 dengan judul cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41 sampai dengan 47. Sekali lagi, saya akan membacakan ayat 1 dan 2. Kemudian kaum pria membacakan ayat yang ke-36 sampai dengan 40. Lalu kaum Hawa atau kaum wanita membacakan ayat 41 sampai 47. Ayat-ayatnya cukup panjang untuk kita hari ini. Judul Pentakosta. Ayat 1 dan 2 dari pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kaum pria, ayat 36 sampai dengan 40. 2, 3. Jadi sebagai kaum harus dan pasti bahwa Allah membuat Yesus
yang kamu saling membentuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar itu, hati mereka sangat haru. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kamu saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk ampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia menjawab dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu selamatkan dari kejahatan yang jahat. Amin. Bagian ketiga untuk kaum wanita dengan judul cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41 dan seterusnya, 2-3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dia baptis, dan pada hari itu mereka berangkat dari Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk membicarakan kebenaran. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya terdapat satu, dan segala kemenangan mereka adalah kemenangan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari kemenangan mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di hari Pentakosta ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memperhatikan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, dari bacaan ini saya memberikan sebuah judul yang sederhana, kehidupan yang diubahkan dan disukai semua orang. Kehidupan yang diubahkan dan disukai oleh semua orang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, tentunya bagian ini bukan bagian baru. Gereja Tuhan di sepanjang zaman, di segala tempat, memahami peristiwa pencurahan Roh Kudus yang biasa juga disebut dengan hari Pentakosta. Karena saking terkenal dan bersejarah, maka gereja Tuhan di seluruh dunia menetapkan hari Pentakosta sebagai hari libur, bukan hari untuk orang bisa rekreasi atau hari untuk orang bisa melakukan menikmati hari libur di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat lain, melakukan perjalanan ataupun menikmati kehidupan dunia ini dengan sepuasnya. Tetapi tentunya hari Pentakosta ditetapkan sebagai suatu wujud kesadaran gereja Tuhan, tetapi juga merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memaknai hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Kalau peran dari para Roh Kudus itu tidak penting bagi kehidupan orang percaya, bagi kehidupan dunia ini, bagi kehidupan gereja Tuhan, maka Yesus tidak perlu memberikan janji tentang kehadiran kuasa Roh Kudus, sebagaimana kalau kita baca dari Injil Yohanes pasal 14, 15, 16, bahkan puncaknya adalah Kisah Para Rasul pasal 1, ketika Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, hari Pentakosta sama dengan hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka memulai untuk menyambut
gandum sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Pentakosta. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan perjalanan hidup daripada bangsa Israel, agama Yahudi, maka peristiwa Pentakosta merupakan sebuah bagian yang Tuhan kehendaki mengikuti kerangka berpikir daripada penyataan Allah melalui kehidupan umat Israel, kehidupan bangsa Yahudi. Hari raya Pentakosta bukan hari raya yang baru. Ini hari raya ini dilakukan oleh orang Israel sebelum hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi yang mereka lakukan merupakan sebuah hari mereka mengucap syukur atas berkat Tuhan melalui tanaman-tanaman mereka, melalui hasil usaha mereka. Pada saat itu usaha pertanian merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial pada zaman itu. Orang Israel perlu mensyukuri berkat Tuhan berupa panen yang mereka lakukan. Bapak Ibu, ketika hasil panen itu mereka lakukan, mereka bawa. Hari Pentakosta itu di mana hari pertama mereka bawa hasil itu. Sekarang di daerah-daerah tertentu masih dilakukan. Saya dengar cerita di Manado juga dilakukan, tapi di timur dilakukan saya lihat sendiri. Ketika hari raya panen, karena mereka berkebun, mengikuti musim. Tidak setiap saat seperti kita orang Papua, kapan saja kau mau tanam, kapan saja kau mau panen, kapan saja kau mau jual, kapan saja kau mau makan, berkat Tuhan melimpah. Tetapi di daerah-daerah lain termasuk di Israel, mereka berkebun mengikuti musim. Jadi ketika musim panen, itu akan ada surat edaran dari sinode, dari gereja suku, gereja gemit. Mereka menurunkan surat itu kepada klasis menurunkan kepada jemaat-jemaat lokal. Hari raya panen itu mereka bawa hulu hasil itu, bawa, gereja itu penuh. Nanti didoakan, kemudian pendeta memindahkan sebagian untuk pendeta, sebagian untuk dibagikan kepada para janda duda, kemudian selebihnya itu akan dijual atau didalangkan kembali dan uang itu masuk ke dalam kas jemaat. Itu di gereja-gereja tua di berbagai daerah masih melakukan hal ini, Bapak Ibu. Kerangka berpikir ini merupakan satu tradisi yang dilakukan oleh orang Israel. Hari raya Pentakosta adalah hari raya panen, di mana mereka mengucap syukur bahwa hasil pertama itu mereka persembahkan. Lalu Pak Pendeta, apa hubungannya dengan hari Pentakosta di Perjanjian Baru? Oleh pimpinan Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk tidak boleh meninggalkan Yerusalem sesuai dengan janji Tuhan. Mereka berdoa sebagaimana pemimpin pujian tadi katakan. Mereka mengucap syukur untuk hari kebangkitan Tuhan, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 50 hari setelah panen raya itu, mereka lakukan itu. Mereka mengucap syukur. Ketika hendak mengucap syukur, dengan cara apa? Jiwa-jiwa baru yang berkumpul di Yerusalem hari itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Perjanjian Lama berbicara tentang penuaian besar-besaran secara jasmani, tetapi Perjanjian Baru berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Ini yang harus disadari. Kalau hari ini persekutuan gereja Tuhan masih terpelihara, mari kita mengucap syukur untuk hal itu. Amin. Karena itu tidak bisa terlepas daripada pekerjaan Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, pendeta-pendeta, ketua-ketua sinode, orang-orang besar dengan segala pengaruh untuk mempengaruhi pertumbuhan gereja secara jumlah, itu sifatnya sesaat saja. Akan diuji oleh waktu. Ketika jabatan selesai, gereja itu bubar. Itu terjadi di berbagai tempat. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kita yang ada dalam jemaat ini mungkin hari ini masih kecil, tapi oleh pimpinan pertolongan kuasa Roh Kudus, di kemudian hari akan bangkit dan kemudian memberikan kesaksian bahwa Roh Kudus telah bekerja di tempat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, hari Pentakosta dalam Perjanjian Baru memberikan isyarat tentang hari panen jiwa-jiwa. Hari pertama di mana jiwa-jiwa itu dipanen melalui pencurahan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, saya tadi memberikan tema
hidup yang diubahkan dan disukai oleh banyak orang. Tema ini merupakan satu bagian yang saya ingin untuk kita renungkan bersama. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, sejarah gereja memberikan sebuah kesaksian kepada kita bahwa baik murid-murid ataupun para petobat-petobat itu, mereka diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, dan kemudian kehidupan mereka itu menjadi suratan Kristus yang terbuka, menjadi terang dan garam dunia yang menarik banyak orang. Tentunya sebelum masuk gereja mereka lebih dulu disukai. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan mereka menjadi batu sandungan, tetapi mereka disukai. Oleh siapa? Bukan hanya murid-murid yang menyukai, tetapi oleh semua orang. Baik itu orang yang masuk beribadah ataupun yang tidak beribadah, asalkan melihat langkahnya, asalkan mendengar bahasanya, mereka tertarik dan mereka kepengen untuk masuk bagian dalam persekutuan itu. Kehidupannya diubahkan dan disukai oleh banyak orang atau oleh semua orang. Bacaan kita tadi saya awali dari pasal 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang meniup, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu, ini adalah reaksi manifestasi dari berkuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tetapi setelah Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan orang-orang yang berkumpul menantikan janji Tuhan itu, orang-orang yang tidak masuk di dalam bagian itu, mereka melihat, mereka kemudian tertawa. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, mereka tertawa dan mereka malah menuduh bahwa orang-orang ini mabuk karena anggur. Ada yang berkata mereka ini gila, mereka ini kerasukan dan seterusnya. Oleh karena pandangan yang berbeda, reaksi yang berbeda terhadap pekerjaan Roh Kudus, maka Rasul Petrus merasa perlu untuk bangkit berdiri dan memberikan penjelasan. Itulah kita kalau lihat di dalam ayat 14 sampai kepada ayat-ayat yang tadi kita baca. Ayat 14 itu berbicara tentang khotbah Petrus. Kenapa Petrus segera berdiri dan berkhotbah? Petrus merasa bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian, memberikan penjelasan tentang bagaimana peristiwa itu merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi juga kalaupun mereka merasakan hal yang, mengalami hal yang menurut orang lain aneh, itu murni karena pekerjaan Roh Kudus. Dan itu juga telah dijanjikan kalau terbaca di dalam kitab Yoel. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, Petrus menjelaskan itu semua kepada mereka, bagaimana Roh Kudus itu bekerja, bagaimana mereka sedang ada di dalam kehendak Allah. Lalu sampai kepada bagian kedua yang tadi dibaca oleh kaum pria, ayat 36 dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika Petrus oleh pimpinan kuasa Roh Kudus yang baru saja dicurahkan, dia berdiri dan kemudian menjelaskan tentang kebenaran itu kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, baik yang sudah tergabung ataupun yang belum percaya, yang meledek mereka, yang ragu-ragu terhadap pekerjaan itu atau peristiwa itu, yang bertanya-tanya tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi dalam perkumpulan orang-orang di Yerusalem ini. Ketika Petrus memberikan penjelasan itu, mereka terharu, mereka terkagum-kagum dan merasa terketuk hatinya. Kemudian mereka bertanya, Petrus, apa yang hendak kami lakukan? Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi diri untuk
dibaptis untuk pengampunan dosamu. Jadi kalau pulang gereja, yang tidak sembahyang bertanya, tadi kamu sembahyang di sana, pendeta bicara apa? Tidak tahu tadi bicara apa? Tadi saya mengantuk, jadi tadi malam saya dibawa Pak Ibu. Mereka melihat ada perubahan di dalam diri, baik rasul-rasul melalui kehidupan ataupun berita mereka, kata-kata mereka, kalimat mereka. Arah mereka terharu, mereka tertarik, dan kemudian mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Jelaskan baik-baik seperti Petrus. Petrus dia berkata, bertobatlah. Tapi jangan langsung terus sembahyang. Makanya sembahyang supaya tahu dengan firman Tuhan. Terus sembahyang mau tanya-tanya lagi. Siapa mau jelaskan? Namanya saya majelis. Yo, begitu ya. Depan kau jalan sendiri lagi sudah. Tapi jelaskan dengan bijaksana. Seperti Petrus, memang dia berkata, bertobatlah. Tapi dia tidak langsung bilang, kau pencuri, kau tanya apa? Tadi malam main judi, pasang togel sampai pagi, pasang apa? Bicara apa? Dia tidak langsung bicara begitu. Bicara dengan bijaksana. Supaya ketika mereka mendengar kata-katamu, melihat penyampaianmu, ya, mereka tergerak. Dan kemudian mereka menyerahkan diri dibaptis. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, setelah mereka bertanya dan kemudian Rasul Petrus memberikan penjelasan yang benar, yang sesuai dengan pertolongan Tuhan, maka ayat 41 bagian ketiga yang tadi dibacakan oleh kaum Hawa, dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa ribu? Saya pernah bilang, secara manusia saya ingin seperti Petrus, satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi rasanya 3.000 kali sudah khotbah tapi satu orang pun belum bertobat. Tapi saya tidak pernah menyesal atau tidak pernah menghakimi diri berlebihan. Saya tahu bahwa karunia itu berbeda-beda. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada satu pun saya ragukan jemaat dan saya gembalakan kualitasnya, bukan. Ya, tetapi marilah kita sama-sama merenungkan bahwa kalau Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita, walaupun kita tidak berkesempatan berkhotbah seperti Petrus, walaupun kita tidak berkesempatan untuk memimpin pujian, walaupun kita belum pernah memberikan kesaksian, tetapi hidup kita ini sudah cukup untuk memberikan sebuah kesaksian, karena sesungguhnya kehidupan kita orang percaya adalah suratan Kristus yang terbuka. Tidak ditulis dengan tinta, tetapi ditulis dengan Roh Kudus. Terpancar melewati penampilan kita, pikiran kita, kata kalimat kita. Memang kita ini tidak sempurna. Ada saat di mana kita agak kasar, ada saat di mana kita bicara yang mungkin tidak diterima. Tetapi minimal kita memiliki sebuah komitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, di dalam kehidupan orang Israel ada 3 hari raya yang sangat penting. Yang pertama adalah hari raya Paskah, yaitu hari raya pengucapan syukur atas panen tadi. Kemudian yang kedua juga adalah hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur. Lalu yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Jadi baru hasil pertama, setelah panen semua selesai, ada lagi. Hari raya Pondok Daun itu adalah semua setelah panen itu semua selesai, baru mereka mulai hitung berapa karung kacang tanah yang dicabut, berapa karung ubi jalar yang diambil, berapa karung sayur yang dipanen, dan seterusnya. Lalu ada ucapan syukur. Bapak Ibu, itu dalam tradisi orang Yahudi. Jadi kerangka berpikir daripada pekerjaan Roh Kudus yang diwariskan kepada murid-murid Tuhan, tapi juga kepada gereja Tuhan sepanjang zaman sampai hari ini, kita mengikuti tradisi iman yang ada dalam kehidupan orang Israel,
Bapak Ibu, kehidupan yang diubahkan dan disukai oleh semua orang. Di dalam bacaan yang bagian ketiga tadi dikatakan, hal pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan yang diubahkan dan menyenangkan banyak orang atau semua orang, dikatakan bahwa kehidupan daripada mereka yang bertekun atas pengajaran rasul-rasul. Hari ini dengar khotbah, kemudian pulang lupa, latihan lain main lain. Bagaimana hidup itu bisa disenangi atau disukai semua orang? Jangankan semua orang, yang ada di rumah saja belum tentu semua suka. Saya pulang ke rumah tapi aduh, aceh-uceh mulut sederet ini, nggak usah tidur di luar sudah. Itu contoh. Aduh, saya pergi sembahyang di gereja tapi Ibu Amin mulut ini bisa tersuka. Aduh, saya pergi sembahyang tapi Ibu Yuli kalau bimbing pujian terlalu lama, saya sudah dengar dia bimbing pujian jadi bagus, saya terlalu pergi sembahyang. Di sini tidak ada, tetapi biasa di tempat-tempat lain itu kalau jadwal itu dibuat, terus mulai hitung-hitung. Siapa yang khotbah lama itu tidak mau datang. Di kampung dulu begitu. Di sini tidak. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada bertobat. Amin. Kalau ada apa? Bertobat. Kalau yang khotbah, Bapak Gembala saya bosan jadi lebih bagus, dan kalau ada tamu baru, kamu nanti lihat ada jadwal di situ, ada tamu yang khotbah kasih tahu bisa sembahyang dulu. Kalau mereka yang sudah ada seperti Pak Amin, Pak Bodi, Ibu Yuli, Ibu Amin, kamu sembahyang sendiri. Bapak Ibu, kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, bertobat. Kalau yang bimbing pujian yang ini boleh saya datang tempo. Kalau Ibu Yuli yang pimpin, kau datang semua karena itu pasti suasana hidup sekali kau datang tempo. Tapi yang lain yang pimpin datang terus tempo. Di sini tidak ada, tetapi di tempat lain ada. Kalau ada, bertobat. Karena ibadah itu bukan cuma satu bagian yang penting. Penting mulai dari saat itu sampai terakhir. Amin. Penting mulai dari mana? Yosua 10 penting dari mana? Dari awal sampai akhir. Kalau penting dari awal sampai akhir, maka harus hadir dari awal sampai akhir. Jangan setiap kali datang, ya hampir-hampir firman Tuhan selesai baru datang, terus kapan datang? Biar supaya orang di jalan tahu kalau dia pakai pakaian sembahyang bawa Alkitab begitu. Tidak. Bapak Ibu, kita berbicara tentang pencurahan kuasa Roh Kudus, berarti berbicara tentang kehidupan yang diubahkan dan disenangi oleh semua orang. Bukan pacar sendiri yang aku itu karena kau paling ganteng, kau bersih, kau begini, kau berwibawa, padahal di rumah. Tapi kehidupan yang dikuasai Roh Kudus adalah kehidupan yang harus diubah dan disenangi oleh semua orang. Namanya malaikat, semua orang senang. Tidak ada mustahil. Kalau Roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita, tidak ada mustahil. Kalaupun ada hal-hal tertentu seperti ucapan-ucapan kita, kata-kata kita yang berpihak kepada kebenaran, mungkin tidak semua orang mendengar, tetapi 1-2 orang yang mendengar. Hari ini mungkin orang tidak akui kebenarannya, mungkin mereka belum mengerti kebenarannya, tetapi semua yang baik atau tidak baik akan teruji oleh waktu. Waktu akan menunjukkan hal-hal terbaik dalam kehidupan kita ini. Jadi walaupun hari ini kita munafik, hari ini kita bersikap seperti malaikat dan semua orang senang, akan teruji oleh waktu juga. Minggu depan bisa enggak. Sebaliknya hari ini mungkin ada hal-hal tertentu yang orang tidak sukai kita, tapi itu kebenaran. Cepat atau lambat orang akan akui juga. Ternyata apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan adalah hal kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang diubahkan dan disukai oleh orang banyak, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ada 2 hal, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun dalam hal apa? Dalam apa? Yang barusan saja Pak Pendeta baca.
bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam persekutuan. Kalau kita rajin ibadah, ya rajin juga berbuat baik. Amin. Rajin bersekutu. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau Pak Pendeta hari-hari kamu lihat dan sudah bosan, ya sudahlah, manusianya kalau bosan, tapi asal jangan sampai bosan dengan pribadi, kemudian firman Tuhan kebenaran itu ditolak karena kau bosan dengan Pak Pendeta yang hari-hari bicara. Jangan. Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, walaupun orang-orang yang hadir di situ ada yang punya hubungan darah, ada yang punya hubungan saudara dengan Petrus, Andreas, Yakobus dan seterusnya, murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi dalam hal pengajaran mereka bertekun. Mereka tidak melihat siapa yang menyampaikan, tetapi mereka menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun dalam persekutuan. Bukan suka-suka satu kali datang sembahyang kemudian tinggal sampai akhir tahun baru datang lagi karena mengucap syukur 1 tahun sudah ditolong oleh Tuhan. Setelah itu 1 Januari masuk lagi karena itu hari pertama masuk tahun baru. Tidak bisa begitu. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Ciri pertama yang harus ada dalam diri kita adalah kita memiliki menjadi pribadi yang bertekun memelihara pengajaran rasul-rasul, bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalaupun yang kita tidak sempat baca dan kita dengar disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dengar itu dan memiliki buat komitmen untuk belajar melakukan kehendak Tuhan. Yang berikut adalah persekutu, bertekun. Ada yang bilang, apalagi zaman sekarang, zaman kalau kemarin COVID ya kita tidak salahkan, tetapi puji Tuhan, jemaat GKI kecuali tanggal 5 April tahun 2020 itu saja yang kami cuma 3 orang datang sembahyang, tetapi ibadahnya tetap kami lakukan seperti biasa. Sekarang zaman modern ini banyak orang sudah berada dalam satu keadaan fasilitas teknologi yang memadai. Saya tidak pergi ibadah, tetapi saya akan ikut Zoom saja dari rumah. Betul. Tetapi ingat, persekutuan perkumpulan seperti ini bukan dikarang oleh pendeta, bukan dikarang oleh majelis, tidak. Ini adalah tradisi suci dari Tuhan melalui orang Israel, melalui gereja mula-mula sampai hari ini kita tetap pelihara. Saya tidak pergi sembahyang, tapi di rumah itu saya ikut siaran radio, televisi. Kedengarannya rohani sekali, kelihatannya bagus. Memang dia tidak kerja. Pada saat orang ibadah, dia mulai putar televisi dan ikut ibadah ya, lain. Tapi ingat, persekutuan itu berbicara tentang perkumpulan, berbicara tentang kesehatian, bicara tentang komitmen bersama. Jadi baik ya kita sepakati bersama, yang tidak baik juga kita sepakati bersama. Jadi tidak bisa didominasi oleh satu orang, termasuk pendeta pun tidak, kecuali firman Tuhan pada saat disampaikan seperti ini berbicara atas nama Allah karena memainkan perannya sebagai nabi, wakil Allah untuk menyampaikan kehendak Allah. Bapak Ibu, hal kedua daripada kehidupan yang diubahkan dan disukai oleh banyak orang, selain daripada bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan seperti terdapat dalam ayat 42 dan 46 itu, hal kedua, mereka menjadi bersatu. Ayatnya ke-44, ayat 44 dikatakan begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hal kedua daripada orang-orang yang diubahkan oleh kehadiran kuasa Roh Kudus
dan mengakibatkan mereka disukai oleh semua orang adalah mereka bersama. Bapak Ibu, memang betul manusia adalah makhluk pribadi, tetapi manusia juga adalah makhluk sosial. Pada Natal Desember kemarin saya sampaikan bahwa sejak awal Allah menetapkan manusia sebagai makhluk sosial, ketika manusia Adam itu sendiri diciptakan, Allah sendiri yang berkata bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Aku akan menciptakan atau memberikan kepadanya seorang penolong. Ini bukan hanya sekedar berbicara hubungan antara suami istri, tapi ini merupakan sebuah embrio. Pentingnya kehidupan bersama, pentingnya kehidupan majemuk, segala suku bangsa. Hari ini mungkin dalam jemaat ini kelihatan banyak yang hitam, yang keriting seperti saya, tetapi di kemudian hari gereja ini bukan gereja suku, ini gereja nasional, bahkan gereja untuk seluruh umat manusia. Siapapun dia yang dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu, beribadah bersama, bahkan memimpin, dialah utusan Tuhan. Mari kita terima itu sebagai hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, hal kedua, mereka menjadi bersatu. Siapakah mereka itu? Murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga orang-orang yang tadinya meledek mereka bahwa mereka ini mabuk oleh anggur, mereka ini adalah orang-orang yang gila, mereka ini sedang berada dalam satu pesta yang tidak sesuai, yang tidak lazim dengan tradisi kita. Orang-orang itu setelah mendengar penjelasan dari Rasul Petrus, mereka juga menyerahkan diri, dibaptis. Mereka membangun sebuah komitmen untuk bertobat. Lebih daripada itu dikatakan mereka bersatu. Baik itu orang yang sudah ada dalam gereja ataupun yang di luar gereja, mereka bersatu dalam kehendak Allah. Ciri khas daripada orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah memelihara persatuan. Persatuan itu penting, apalagi kita adalah saudara dalam Kristus. Kita adalah saudara. Perpecahan, perselisihan, amarah, kebencian, kesombongan, dendam, ini adalah pekerjaan setan. Ini adalah pekerjaan iblis yang tidak mau kita ini hidup di dalam kuasa, hidup berkemenangan, hidup di dalam alur berkat Tuhan. Tadi saya sudah katakan, Alkitab berkata tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Bahkan kitab Mazmur berkata, sungguh alangkah tidaknya dan baiknya. Bila apa? Bila saudara-saudara hidup rukun bersama, mereka akan diberkati Tuhan. Berkatnya itu akan mengalir seperti embun dari mana? Ini adalah kerangka mau diberkati Tuhan. Selain daripada memelihara, bertekun memelihara persekutuan, memelihara pengajaran atau firman Tuhan, tapi kita juga memelihara persatuan. Persatuan ini adalah alur yang ditetapkan oleh Tuhan untuk diberkati. Tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Jadi yang masih lakos seperti Amin Mataku belum sempurna karena masih sendiri. Siapa lagi? Franky? Ida. Ya. Oh ya, Ida. Saya sebutkan sudah cukup umur ya. Yang sudah di atas 30 ini yang saya sebut. Kalau yang di bawah 30 saya tidak sebut. Karena harus belajar dulu. Tapi kalaupun yakin bahwa sudah waktunya, silakan. Tapi harus melalui prosedur. Pak Pendeta tunggu waktunya, tunggu undangan ataupun informasi. Pak Pendeta tidak suruh semua segera cari, tidak. Tetapi Pak Guru punya, Pak Pendeta sampaikan, ini biasa dengan di sekolah Pak Guru, dan tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Ini berbicara tentang perlunya hubungan suami istri memelihara persekutuan dari rumah. Suami istri, keluarga inti yang terdiri dari istri, suami, istri, anak-anak. Keluarga besar, orang-orang yang memiliki hubungan darah. Ada
hubungan kakek nenek, apalagi kita di Indonesia Timur ini kan ada marga-marganya, itu keluarga besar. Baru berbicara lagi dari sisi keluarga dalam Kristus. Boleh beda secara fisik, boleh beda suku bangsanya, tetapi ketika ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita adalah satu di dalam Kristus. Pelihara itu, karena ketika kita mencoba masuk dalam persekutuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu, iblis tidak jauh, dia ada di sekitar kita. Dia mulai bisik, terlalu sapi sembahyang itu gerejanya orang Biak saja, itu gerejanya orang Aimaru, itu gerejanya orang Serui, itu gerejanya orang Manado. Itu setan punya pikiran. Amin. Ini gereja Tuhan untuk semua orang. Ya. Hari ini, esok dan seterusnya, pintu ini tetap terbuka bagi siapa saja. Dan itu juga yang menjadi doa-doa kita dulu, sekarang dan seterusnya. Itu bagian kedua. Orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, selain daripada mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan persekutuan, mereka memelihara persatuan dan kesatuan. Yang ketiga adalah ada pengorbanan. Ayatnya ke-44 dan ayatnya ke-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hal ini sungguh luar biasa terjadi pada gereja mula-mula. Tapi bukan berarti bahwa di gereja modern ataupun di akhir zaman ini tidak ada. Ada. Orang-orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, apa yang ada padanya, mereka tahu bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Semakin banyak diberi, itu bertanda bahwa kita telah ditetapkan untuk semakin banyak memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, manifestasi daripada kehidupan orang yang dikuasai Roh Kudus, selain daripada memelihara pengajaran, selain dari memelihara persekutuan, memelihara persatuan, tetapi juga memiliki kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Bahkan dikatakan bahwa kepunyaan mereka, harta milik mereka, tanah mereka dijual. Ada satu keluarga yang coba untuk menentang ataupun keluar daripada koridor pekerjaan Roh Kudus, yaitu Ananias dengan istrinya, nama siapa itu? Safira. Mereka coba berpikir, ini untuk ini kan kita betul punya mereka, tapi kalau kita baca peristiwa itu dengan baik, Rasul Petrus katakan, bukankah itu milik kamu? Sampaikan atau tidak sampaikan, itu tetap milik kami, tetapi caranya itu yang salah. Bapak Ibu, di tempat ini saya sampaikan kepada kita semua, khusus untuk tanah, tidak boleh coba-coba dengan tanah. Jual beli tanah, apalagi dengan cara yang tidak benar, itu sama saja dengan kita sedang mengubur kehidupan kita kepada satu bagian yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Silakan lakukan penelitian. Suku-suku asli yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Papua, yang pernah jual beli tanah, itu pribadinya seperti apa, anak cucunya seperti apa. Orang-orang yang sekarang menguasai kota Sorong ini bukan orang asli yang punya kota, tidak. Yang datang dari pinggiran, datang dari Batu Lobang, datang dari pinggiran sana yang datang kuasai kota ini. Demikian juga kota Manokwari, demikian juga kota Jayapura, demikian juga kota-kota lain, demikian juga orang Betawi yang punya kota Jakarta yang dulu disebut kota Batavia. Mereka terancam punah. Satu suku yang terancam punah di Asia ini adalah suku Betawi. Satu suku yang kaya raya dengan kebudayaan daerahnya. Lama-lama tinggal cerita saja. Pemerintah mencoba untuk menyelamatkan komunitas itu, membuat perkampungan yang disebut dengan Codet. Itu perkampungan khusus untuk orang Betawi, tapi tidak juga. Mereka mencoba, orang Betawi tidak bisa kawin keluar, apalagi merantau. Coba lakukan penelitian di kota Sorong, dapat orang Betawi satu, di kota ini dapat 8 pendeta bicara, ternyata tidak. Saya ada ketemu orang Betawi satu di Rufai, tidak ada. Tidak ada orang Betawi. Jangankan jauh-jauh ke sini, datang ke Surabaya saya tak ada orang Betawi. Pemerintah berusaha untuk melokalisir mereka dengan berbagai upaya. Kenapa seperti itu?
Ini saya tidak menuduh, tetapi ini ada kaitannya dengan soal tanah. Sebelum kita di Sorong mulai berkelahi dengan tanah, orang di sana lebih dulu berkelahi, makanya ada orang akan lebih dulu punah. Setelah itu baru datang lagi kita di sini. Jadi boleh punya tanah, tetapi jangan terpedaya karena punya tanah. Amin. Saya pernah katakan bahwa kita jangan sombong. Kalau punya sertifikat yang banyak, jangan sombong. Karena sesungguhnya setiap orang punya hak milik dari Tuhan, hanya tidak lebih luas daripada 2 kali 1 meter. Itu milik setiap orang. Biar kamu punya sertifikat ada di seluruh kota yang ada di Papua dan Indonesia ini, itu semua kau mati dan kemudian akan menjadi rebutan di belakang. Setiap orang punya hak milik dari Tuhan hanya 1 kali 2 meter. Jadi jangan sombong karena tahu. Hal itu juga yang terjadi. Hukuman Tuhan kematian pertama terjadi ketika Kain membunuh adiknya nama Habel karena hasil tanah. Kemudian perjanjian baru kematian pertama juga terjadi antara Ananias dan Safira karena tanah. Kita bicara tanah, jangan hati-hati, tetapi minta petunjuk dari Tuhan. Amin. Kalaupun ada ganti rugi dan lain-lain, jangan lupa milik Tuhan. Bawa dulu. Kalau terbiasa pencuri milik Tuhan, perpuluhan dari hasil kerja dan lain-lain kau pencuri, tapi ingat khusus untuk yang tanah, jangan coba-coba curi. Amin. Harus bawa. Tanahmu itu diganti 1 miliar, bawa 100 juta kasih ke gereja dulu. Hari ini saya kasih. Kalau orang ganti rugi bangunan atau rumah, tapi khusus untuk tanah, berapapun yang dikasih harus terbuka. Bawa semua, bila perlu datang kasih tunjuk ke Bapak Pendeta. Setelah itu berdoa selesai baru kasih tinggal berpuluhannya, bawa pulang sisa baru silakan. Mau buat usaha apa silakan, itu akan diberkati. Tapi saudara kandung saya tidak tahu, apalagi pendeta majelis tidak tahu, yo jalan sudah sampai ketemu di pengadilan. Setelah itu bapak bagi jalan, yang kesel dia mau ke neraka, bapak bagi jalan. Jadi ada pengorbanan. Orang yang diubahkan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dan disukai oleh banyak orang adalah orang yang memiliki jiwa berkorban. Amin. Kemudian yang terakhir, ayat yang ke-47, mereka disukai oleh semua orang. Ayat terakhir, mereka disukai oleh semua orang. Bukan mereka itu tidak disukai oleh semua orang. Asal mereka muncul di depan, pintu belakang terbuka, semua orang keluar dan rumah sepi. Kalau ada seperti ini, waduh lain hal lagi. Tapi dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Orang-orang siapa saja yang disukai, paling dia istri dan dia keluarga dong yang suka dia apa? Tapi disukai oleh semua orang. Keluarga suami suka, keluarga istri suka, keluarga besar dalam gereja jemaat suka, pendeta suka, majelis suka, semua orang suka. Karena apa? Mereka diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka pelihara persekutuan, persatuan dan kesatuan. Mereka melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dan firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, saya tidak panjang lebar di dalam firman Tuhan. Di hari Pentakosta ini, jika sekarang ini kita sudah menerima kuasa Roh Kudus dalam diri kita, maka seharusnya ada perubahan besar terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu berdampak. Itu disukai oleh banyak orang. Asalkan kita ini disukai saja. Saya yakin dan percaya bahwa tahun depan mesti kita tambah bangku lagi. Kalau Tuhan belum izinkan kita pindah ke gereja baru, kita harus tambah kursi lagi, tambah bangku lagi. Karena apa? Orang Elsaren di semua orang suka kok. Bagaimana tidak penuh? Asal ada dong kegiatan. Oh selesai. Kemarin ibu ini karena terlibat kegiatan pasca di Tanjung, ibu bilang sama saya, ketemu ini kalau buat acara nih, orang lain punya acara kita tidak pergi, tapi ketemu punya acara, orang dari gereja Walpana semua datang sampai yang ketemu keluarga. Saya bilang karena kita disukai, jadi biar orang datang.
Tapi kita bukan mereka bukan kita jemaat. Iyo, hari ini mereka bukan jemaat kita. Nanti hari mereka